Assalamualaikum, salam jenggot. Oke. Oke, ketemu lagi sama gua Cupang Bang Jenggot di YouTube channel gua. Cupang Bang Jenggot nungguin ya. Gak gini teman-temannya, gua di video kali ini gua bakal bikin video tentang burayak gua. Dimana kita sama-sama tahu burayak itu jarang sekali yang pertumbuhannya itu sama rata ya, jarang sekali. Jadi persentasenya itu besar sekali di mana burayak tumbuhnya tidak rata. Contohnya apa? Ini burayak gua satu nih. Nah, Aduh, aku 20. kameramen gua pada pedip, diketipin gua. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Ini burayak multicolor. Burayak multicolor di mana burayaknya itu nggak rata ya. Ada yang kecil, ada yang gede, segala macam ya. Oke. Nah, jadi gua bakal kasih sedikit tips di video kali ini untuk mengatasi kondisi seperti ini. Apa yang harus dilakukan agar burayak paling tidak, walaupun tidak akan sama rata besarnya, paling enggak yang kecilnya itu pertumbuhannya akan bagus, tidak tidak kalah sama yang lain. Karena banyak sekali di saat burayak pertumbuhannya seperti ini itu, yang ikan yang paling kecil itu tidak akan bisa bertumbuh. Kenapa? Akan kita bahas di video ini. Jadi langkah pertamanya adalah gue bakal kuras dulu ya. Jadi ini bakal gue kuras dulu, ganti air yang baru supaya jernih dan kualitas airnya bagus lagi, oksigennya bagus lagi. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya pantengin karena gue mau kuras dulu. Jadi ya, pengurasannya nggak gue videoin karena apa? Kameramen gue ngantuk katanya. Nggak teman-teman ya. Jadi pengurasannya nggak gue videoin karena sudah sering sekali gue bikin video pengurasan. Jadi step awalnya pertama gue kuras dulu, nanti step keduanya setelah gue nguras dilanjut lagi di video ini. Jadi jangan di skip, pantengin terus. Oke, melanjutkan. Ini udah gue kuras ya teman-teman ya. Tuh, ini lihat airnya udah bening teman-teman ya. Airnya udah bening. Ikannya mana? Ikannya di sini tuh ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Itu besarnya beda-beda ya. Jadi di video ini yang seperti gue bilang tadi, ini salah satu cara untuk si burayak yang kecil-kecil ini bisa bertumbuh dengan bagus ya. Karena kalau untuk untuk sama itu sulit ya. Jadi karena memang banyak teman-teman juga ngebreed terus ngebesarin burayak. Yang burayak yang paling kecil itu susah sekali untuk tumbuh besar. Karena di saat burayak sudah kecil dan nggak bisa tumbuh besar, kekurangan makan itu akan sulit sekali untuk bertumbuh besar. Jadi sampai tua pun dia akan size-nya tetap kecil gitu ya. Jadi ini salah satu tips. Aduh, mas-masan nih karena gue harus angkat ini dari luar. Salah satu tips agar burayak yang paling kecil itu bisa bertumbuh secara normal ya. Langkah awalnya ini tadi, pertama ganti air ya. Karena ganti air jadi harus dikasih garam nih. Gue pakai garam dapur, garam ikannya habis, nggak masalah garam dapur ya, tapi jangan terlalu banyak karena dia mengandung iodinnya. Oke, jadi sekiranya aja, terus gini aja dikit teman-teman, dikit aja garam yang nggak banyak-banyak karena ini garam dapur ya. Kita aduk-aduk. Dan kebetulan gue pengen menikmati burayak-burayak gue bermutasi. Jadi habis ganti air gue pengen main air bening dulu. Jadi nggak gue kasih ketapang dulu teman-teman. Mungkin nanti setelah seminggu dari sekarang baru gue kasih ketapang. Tapi ini gue kasih bleed it saja ya, air biru. Oke. Ini gue kasih air biru. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tetes. Kenapa? Karena gue lahir tanggal 19. Oke. Nggak ada hubungannya ya. Oke, tuh lihat ya. Kita aduk-aduk lagi teman-teman ya. Oke. Aduk-aduk, bening ya. Aduknya harus arah jarum jam. Harus arah jarum jam, jangan berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Oke, ini ikan, ini air masih ngos-ngosan. Ini ikan apa air? Ini ikan. Ini air, ini ikan, ya.
Tuh, kayak kita gini dulu lah. Karena kalau masih muter-muter ikan kita masukin puyeng nanti dia. Oke. Enaknya kalau ngeliat air bening gini ya. Tuh, enak banget ya. Oke, ikannya. Itu tingginya semana airnya? Tingginya airnya Oh, hampir satu telapak tangan ya. segini, berarti kurang lebih nggak nyampe 20. 18 Nanti 17 sentian lah ya, 17 sentian karena memang ini baknya agak lebar. Ini langsung gue masukin dulu ikannya teman-teman ya, langsung gue masukin ya. Tuh ya teman-teman, lihat besarnya beda, nggak rata. Jadi ini tips untuk buraik yang paling kecil agar bisa bertumbuh dengan normal ya. Oke. Dan ini alhamdulillah ini multicolor teman-teman, sudah pada selo, masih kecil sudah pada selo. Insya Allah hasilnya akan bagus ya. Langsung aja kita pindahin teman-teman ya. Langsung kita pindahin, harus ditatakin dulu biar nggak bahaya ya. Oke. Ya kurang lebih ini isinya ada 100.000 ikan ya, 100.000 ikan in my dream. Oke. Tuh dia main dengan air baru teman-teman. Dan biasakan teman-teman kalau habis ikan kena air baru itu sebisa mungkin dikasih pakan ya, karena kalau air baru itu biasanya rentan si ikan untuk bercanda teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kalau ganti air teman-teman harus dia pakan ya, jadi dia nggak bercanda nanti di dalam air baru. Oke, dikit lagi teman-teman. Oke, udah pindah semua ikannya ya, udah pindah semua. Nih kita geser. Tuh ya kelihatan ya air baru ya. Kawan, nih airnya masih muter, jadi dia masih ikutin arus ya. Oke, tahap selanjutnya seperti yang gue bilang tadi, ini bakal gue kasih makan casut terlebih dahulu. Jadi step kedua setelah dikuras, kasih makan casut. Casutnya ada di sini, jangan di center. Kenapa? Karena tinggal sedikit ya, nggak enak. Oke, ini adalah tempat casut buat teman-teman ya, biar casutnya tetap segar. Center dikit tempat casutnya. Nah seperti Udah. ini ya. Oke. Nah ini teman-teman, gue kasih casut, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Di video sebelumnya ada yang gue taruh di Visin. Kenapa? Karena itu airnya sudah kotor dan banyak amoniak atau kotoran di dalam di dasar baknya ya. Karena ini masih baru, jadi gue nggak masalah, gue kasih cacingnya langsung ya, karena di bawahnya masih bersih ya. Ini kasih makannya seperti ini teman-teman ya, biar si burayaknya juga makan. Nah biasanya ini yang paling penting teman-teman ya. Kalau burayak itu biasanya ikan yang paling kecil, kenapa pertumbuhannya sulit atau lambat atau kalah sama yang lain? Karena ikan yang paling besar itu dia makannya terlebih dahulu. Yang kecilnya itu akan takut. Jadi di saat pakannya habis, yang kecilnya nggak kebagian. Oh, jadi yang besar-besar duluan yang Ya, makan ya. betul, yang besar-besar dulu yang makan. Jadi ini langkah-langkahnya gue kasih tahu. Kasih casut biar yang besar-besarnya itu kenyang. Setelah yang besar-besarnya kenyang, aduh pencahayaannya kurang bagus nih. Setelah yang besar-besarnya kenyang teman-teman, otomatis kan lemes, dia nyender seperti ini ya, nyender seperti ini, di atas seperti ini ya, nyender. Itu ya, di bawah pada makan ya. Oke, setelah itu tahap ketiganya, setelah dikasih casut, bakal gue kasih kutu air. Kenapa? Jadi di saat yang besar-besarnya sudah kenyang, ya, yang kecilnya belum kebagian makan. Nah disitulah tahap ketiganya gue kasih kutir. Untuk apa? Biar yang kecil-kecilnya itu makan kutir. Jadi dia tetap kebagian makan. Jadi ngakalin seperti itu. Kita bikin dulu ikan yang paling besarnya kenyang. Setelah yang ikan paling besarnya kenyang, baru kita kasih makan yang kecil-kecilnya dengan cara apa? Kasih makan kutir. Gitu loh. Jadi yang besar-besarnya udah gak makan karena kekenyangan sama casut, kita kasih kutir biar yang kecilnya makan kutir. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang gue bakal ambil kutirnya dulu sedikit ya, sedikit aja.
Oke ya. Nih teman-teman ya, ini kutirnya ya. Ini nggak terlalu maksimal karena ini apa ya, masih baru, jadi ikannya juga masih jet lag ya. Jadi seperti itulah, gue paling nggak ngasih tahu tahap-tahapnya ya. Kasih ganti air total, terus kasih pakan kutir, setelah kasih kasih pakan casut, setelah kasih pakan casut baru kita kasih pakan kutir biar yang kecil-kecilnya makan teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ini gue ngelakuin ini karena inilah yang gue terapin di farm gue. Sudah terbukti apa yang Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena gue juga manusia, pasti banyak kekurangannya. Jadi yang positifnya diambil, yang negatifnya dibuang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat di dunia Jepang. Salam Jepang Indonesia.